Dari sinilah kita perlu mengerti tentang ajaran-ajaran atau perlunya landasan-landasan dari para rasul. Mengapa demikian? Pada saat para rasul itu masih hidup, senantiasa memberikan suatu wejangan atau memberikan petuah, nasihat, serta peringatan kepada jemaat yang dilayani. Nah, ini terjadi setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari kata apa yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan sampai 20 di sana, jelas sekali dengan dikatakan pergilah. Berarti pribadi-pribadi sebagai pelanjut misi Kristus itu tak lain dan tak bukan adalah para rasul. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kalau demikian, sebagai penyelenggara sakramen baptisan atau sakramen-sakramen dalam gereja itu adalah para rasul. Bukan orang lain, bukan Pak Citro atau Mbok Mitro, tidak. Tetapi para rasul. Jadi kalau ada orang yang tidak mempunyai mata rantai dari para rasul, maka baptisannya itu tidak layak dan tidak valid. Yang kedua, ya, ajarlah mereka. Berarti kalau demikian, sebagai standar daripada ajaran itu tak lain dan bukan adalah para rasul. Ini perlu ditekankan karena banyak sekali bidat-bidat yang mengatasnamakan ajaran para rasul, padahal tidak. Di situ dijelaskan juga, ya, dijelaskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19 yang mengatakan demikian. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Memang mereka berasal dari antara kita, dari antara orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Ya? Lo katakan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mengapa tidak dikatakan tidak sungguh-sungguh termasuk dalam kita? Karena ajarnya salah. Ajarannya menyimpang. Ajarannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Kristus di dalam gerejanya atau umat percaya. Ya, dikatakan sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyelusup di tengah-tengah kamu. Mereka adalah orang-orang kafir yang menyalahgunakan kasih karunia. Dan itu jelas dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat. Ya, artinya apa? Artinya mereka ada di tengah-tengah kita, tetapi ajarannya sesat, ajarannya tidak benar, ajarannya menyimpang. Ya, juga dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 katakan demikian. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat percaya atau umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kalau pada waktu zaman para rasul aja banyak orang yang sesat,
banyak orang yang menyimpang, banyak hatinya yang tidak polos, apalagi sekarang. Banyak orang mengajarkan sesuatu yang jauh dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Jadi kalau demikian jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Galatia yang mengatakan demikian, ya. Kitab Galatia yang mengatakan demikian. Galatia 1 ayat 1 dan Galatia 1 ayat 8 dan 9. Coba yang ada bukunya dibaca. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Coba dibaca. Galatia 1 ayat 9 sampai 8 sampai 9. Ya, jadi kalau demikian jelas apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau seandainya ada seseorang yang mengajarkan Injil lain, ya, tidak seperti apa yang kuajarkan, meskipun itu malaikat, dikatakan terkutuk. Jadi kalau demikian, Injil yang diberitakan itu harus sama persis dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Jadi kalau demikian, seseorang tidaklah boleh mengajarkan seenak jidatnya, seenak perutnya, dan menafsir-nafsir sendiri, dan tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi kalau demikian, ajaran para rasul itu adalah sebagai standar daripada ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja. Kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh para rasul, maka itu adalah terkutuk, maka itu adalah sesat, maka itu adalah bidat, dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau itu salah, berarti itu akan membawa kita pada kesengsaraan, pada penderitaan, dan pada kelepasan kita dari Allah. Padahal Allah adalah sumber hidup, Allah adalah sumber kebajikan, Allah adalah sumber belas kasihan. Putusnya dari Allah karena ajaran-ajaran salah, maka kehidupan tidak ada di dalam kita, maka kebenaran tidak ada dalam kita, maka kasih sayang tidak ada di dalam kita. Artinya apa? Artinya kita terputus dan terpisah dari Allah. Dan ini bahaya. Karena itulah tidaklah heran para bapak gereja dalam konsilinya memberikan suatu acuan-acuan yang baik tentang bagaimana ajaran gereja yang sebenarnya. Di dalam pengakuan iman Nikia dikatakan, aku percaya. Kata aku percaya itu adalah menunjuk kepada keputusan pribadi, private decision, untuk mengikuti Allah. Nah, pentingnya keputusan pribadi ini adalah supaya kita tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan, dan tidak mudah diperdaya oleh orang. Bahkan keputusan ini bukan karena dorongan tetangga kita,
bukan karena dorongan keluarga kita, bukan dorongan kakak adik kita, atau teman-teman kita yang terakrab sekalipun, bukan. Tetapi adalah keputusan pribadi. Sehingga dengan demikian, kita tidaklah mudah dapat digoyahkan. Coba dibaca di dalam Markus 9 ayat 24. Markus 9 ayat 24. Ya, dibaca. Itu Markus pasal yang 9 ayat yang ke-24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya bahwa dia merasa tidak layak dan mengambil keputusan dirinya sendiri. Nah, keputusan ini sangat perlu. Supaya apa? Supaya kita mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap yang kita putuskan. Dan orang yang mengatakan dan mengambil keputusan sendiri ini akan berani mengambil keputusan dan mengambil risiko terhadap apa yang diputuskan. Bahkan para bapak gereja dengan menyatakan aku percaya kepada satu Allah, itu berani mengorbankan nyawanya, berani mengorbankan hidupnya, dan tidak takut. Karena apa? Kematian di dalam Kristus adalah jendela menuju kepada kebahagiaan hidup bersama-sama Kristus di Firdaus. Jadi kita tidak usah takut dengan itu. Maka dikatakan di sini dalam pengakuan iman nikiat, ya, aku percaya. Coba kita lihat di sini, ya. Kepada siapa? Kepada Allah. Katakan, aku percaya kepada Allah. Yang berarti iman Kristen Ortodok memulai segala sesuatunya itu dengan Allah, bukan kepada yang lain, ya, tetapi kepada Allah. Dia yang menjadi asal mula dari segala sesuatu. Asal mula dari segala sesuatu, Allah yang bagaimana? Yang dipercayai iman Kristen Ortodok ini. Yang dipercayai oleh iman Kristen Ortodok adalah Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Dengan demikian, kita menolak adanya tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Kita tidak pernah menyembah tiga Allah. Yang kita sembah adalah satu Allah. Di mana di dalam satu Allah itu tinggal firman dan roh dari kekal sampai kekal. Sehingga dengan demikian firman dan roh itu satu esensi dengan Allah. Maka dikatakan bahwa Allah itu satu, tetapi mempunyai firman dan roh dalam dirinya sendiri. Atau dikatakan Allah itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Ya, di dalam Allah yang bersifat Tritunggal Maha Kudus itu ada tiga hipostasis, atau ada tiga pribadi: Allah Bapa, Allah Firman, dan Roh Kudus. Ya, tetapi mengapa Firman dan Roh itu tidak dikatakan sebagai Allah? Firman ya Firman, Roh Kudus ya Roh Kudus. Ya, coba kita lihat, ya, kita lihat di dalam
Markus 12 ayat 29. Coba Markus 12 ayat 29. Markus pasal 12 ayat 29. Ya. Dapat baca. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah kita yang esa. Jadi pengakuan akan keesaan. Jadi pengakuan akan keesaan Allah menurut Sang Kristus adalah merupakan hukum yang terutama. Hukum yang terutama, yaitu awal dari segala-galanya. Awal dari segala-galanya. Dan itulah fondasi dari segala dogma dan ajaran keimanan iman Kristen Ortodok. Ya, itulah sebabnya syahadat atau pengakuan iman gereja dimulai dengan kata-kata aku percaya pada satu Allah. Ya, dengan demikian iman akan keesaan Allah atau keesaan Allah adalah suatu keharusan. Ya, suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi dalam iman Kristen Ortodok di dalam menghayati kebenaran tentang keberadaan ilahi. Ya, ini adalah kebenaran mutlak yang harus diyakini sepenuhnya. Keharusan akan keesaan Allah ini memiliki dua landasan. Ya, memiliki dua landasan, yaitu landasan kitab sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab, sebagaimana yang akan kita bahas di bawah ini. Juga landasan pertimbangan akal, sebab kitab suci dan pengakuan iman gereja menegaskan bahwa Allah itu memang satu. Dan pertimbangan akal menyuguhkan bahwa ia memang harus satu. Ya, pertimbangan akal yang mengharuskan keesaan Allah adalah demikian. Alam semesta, ya, alam semesta yang ada ini bergerak sesuai dengan hukum alam yang ada. Ya, yang ada. Satu sama lain tak ada yang saling berbenturan. Ini berarti bahwa memang ada suatu akal budi agung yang mengatur jalan dan gerak yang ada di dalam alam semesta ini. Coba ada yang tanya dari sini. Silakan. Ada yang mau tanya? Bapak, Ibu? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tentang Allah Tritunggal mungkin ada yang mau tanya? Lanjut aja. Lanjutkan. Lanjut. Silahkan lanjut ya. Oke. Adanya gerak yang harmonis, yang menunjukkan adanya satu kehendak, dan demikian adanya hanya satu akal budi agung, yang demikian yang mengatur segala yang ada dalam alam semesta ini. Coba kalau Allahnya tiga, yang satu mengatur matahari keluar dari timur, yang satu mengatur matahari itu keluar dari barat, pasti tabrakan. Itu menurut pertimbangan akal budi. Dengan demikian memang harus Allah itu satu, tidak tiga, tidak empat, atau banyak. Ini pertimbangan akal budi. Ya, kau katakan juga. Sebab jika ada lebih dari satu kehendak, tak mungkin ada harmoni di dalam alam ini. Tidak akan harmonis. Akan saling menuduh,
akan saling menyalahkan, dan akan saling ingin menangnya sendiri. Juga katakan, masing-masing kehendak itu pasti mempunyai cara-caranya sendiri. Mengatur alam ini, ya, adanya banyak mengatur alam ini. Adanya banyak kehendak pasti ada akal budi, ya. Namun faktanya kehendak yang banyak yang demikian itu tak kita jumpai dalam fenomena keharmonisan alam ini. Kita melihat memang Allah itu satu, yang mengatur alam itu satu, ya, yang memberikan kehidupan pada manusia itu satu. Tidak ada pertentangan satu sama lain. Itu katakan, ya. Dengan demikian itu mengharuskan hanya ada satu kehendak, satu akal budi, yang berarti Allah itu satu. Meskipun agama yang menyembah banyak dewa pun, pada analisa terakhir harus mengakui bahwa yang sebenarnya itu hanya ada satu Allah saja. Banyaknya dewa atau ya banyaknya dewa tak akan memuaskan manusia. Akan rasa manunggal dengan yang esa dan yang mutlak. Sebab jika ada banyak dewa, berarti tidak ada yang mutlak. Saya ulangi, sebab jika ada banyak dewa, berarti tidak ada yang mutlak. Itulah sebabnya pengalaman batin manusia menghendaki adanya yang mutlak dan absolut. Yang ada, ya, yang hal mana itu menuntut adanya Allah yang hanya satu. Ya, sifat-sifat Allah dalam bahasa keagamaan yang lazim di Indonesia selalu menggunakan kata maha. Artinya melebih, melampaui, melewati. Allah itu satu, tetapi bukan satu yang sendirian. Karena satunya Allah itu ada firman yang ada di dalam dirinya bersama dengan rohnya. Nah, berarti kalau demikian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu beda hipostasi atau beda pribadi, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, Bapa itu bukan Putra dan juga bukan Roh Kudus. Putra itu bukan Bapa dan juga bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Putra dan juga bukan Bapa. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Coba kalau hanya ada Bapa, tanpa Roh, tanpa Putra, dan tanpa Roh, maka Bapa itu tidak hidup dan tidak bisa berkata-kata. Ini logika, ya. Kalau hanya ada Roh tanpa Putra dan tanpa Bapa, itu hantu. Ya. Kalau itu hanya ada kata tanpa Roh, tanpa Bapa, hanya suara ngobos, ya kan? Jadi kalau demikian, untuk dapat dikatakan sebagai Allah yang bisa berfirman dan hidup, maka di dalam Allah itu harus ada firman dan harus ada roh. Sama artinya, dianalogikan dengan manusia. Manusia itu punya tubuh kan, punya roh kan, punya kata-kata. Coba hanya tubuh saja, tanpa kata, tanpa roh, itu namanya bangkai. Ya, hanya ada tubuh dan roh, maka Allah itu, manusia itu hidup tapi bisu. Ya, coba kita lihat. Jadi kalau demikian, supaya manusia itu dapat dikatakan
sebagai manusia yang hidup dan bisa berkata-kata, maka manusia itu di dalamnya ada kata-katanya dan ada rohnya. Berarti kalau demikian, Tritunggal Maha Kudus dan manusia sebagai cerminan itu adalah sesuatu yang dapat memberikan kita wawasan yang tinggi tentang Tritunggal Maha Kudus itu. Jadi kalau demikian, karya roh dan firman atau anak itu ada di dalam Allah, meskipun dia bukan Allah, tapi dapat dikatakan sebagai Allah. Karena apa? Karena satu esensi di dalam kealahan. Ya, satu esensi di dalam kealahan. Dengan demikian jelas bahwa sampai kapanpun karya Allah itu selalu satu. Allah tidak pernah bekerja dalam dirinya sendiri. Suatu misal, dalam perjanjian lama Allah menyatakan diri sebagai Bapa. Zaman perjanjian baru Allah menyatakan diri sebagai anak. Dan sekarang Allah menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Ini adalah aliran sesat yang dikembangkan oleh Sabellius. Dan itu ditolak oleh gereja. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama pun baru, Allah itu selalu bekerja bersama-sama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba kita lihat pada waktu zaman penciptaan. Dapat dilihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Coba dibaca. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada kata Allah di sana. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah di sana. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah, sudah cukup. Lalu terang itu jadi. Jadi kalau demikian pada waktu penciptaan itu pun Allah itu tidak bekerja dalam dirinya sendiri, tetapi bersama dengan firman dan rohnya. Bahkan di dalam Yohanes 5 ayat 17, coba dibaca. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapakku bekerja sampai sekarang. Di dalam Bapa dia firman dan rohnya. Berarti pada waktu zaman perjanjian lama, perjanjian baru dan sekarang, Allah itu adalah Allah yang Tritunggal, yang bekerja bersama-sama, atau dikatakan Allah yang satu, berdiam dari kekal, roh dan firman di dalam dirinya. Jadi ajaran-ajaran sekarang banyak yang tidak tahu itu apa. Mengapa disebut Bapa, mengapa disebut Anak, dan mengapa disebut Roh Kudus. Ini harus clear supaya kita tidak digoncang dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dan tidak seperti yang diajarkan oleh para bapak gereja. Oke? Dari sini siapa yang tanya? Lanjut? Gak ada yang tanya? Kenapa? Gak ada yang tanya atau kebanyakan? Suaranya mana? Lanjut, Romo. Lanjut ya, oke. Sekarang kita akan berbicara tentang bukti-bukti keesaan Allah. Bersama dengan agama sebelumnya, ya, bersama dengan agama sebelumnya, Yahudi dan agama-agama sesudahnya, Islam,
Iman Kristen Ortodok adalah keyakinan yang berdasarkan pada keyakinan atas keesaan Allah. Ya, berdasarkan kebenaran yang paling mendasar dari pengakuan Kristiani tentang keesaannya atau keesaan Allah. Inilah segenap ajaran Kristen berpangkat atau dilandaskan. Keesaan Allah inilah segenap ajaran Kristen berpangkat. Mengapa? Karena mengenai keyakinan akan keesaan Allah ini, Alkitab tanpa ragu lagi menyuarakan suara serentak dengan lantang sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat berikut ini. Di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 32 ditandaskan demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihanlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Pernyataan Yesus tegas tentang keesaan Allah ini diambil dari syariat Yahudi yang disebut Shema, untuk menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk menggantikan atau menyingkirkan pengajaran Taurat. Bukti ya, kedatangan Yesus tidak pernah menyingkirkan pengajaran hukum Taurat. Sekarang saya tanya, mencuri itu dosa enggak? Ya, dosa. Berbohong itu dosa enggak? Dosa. Ya, bersaksi dosa itu berdosa enggak? Berdosa. Ya kan? Berzina itu berdosa enggak? Berdosa. Dan semua itu ditulis di dalam hukum Taurat. Berarti kalau demikian, kedatangan Yesus itu ke jagat bukan untuk menghancurkan atau meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. 100 itu menjadi 100 kalau 99 ditambah 1 jadi 100. Tidak menghilangkan, tetapi justru hukum Taurat itu adalah untuk menyadarkan kita bahwa betapa rusaknya kita, betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah. Nah, itu dijadikan suatu landasan untuk dapat menyambut yang memenuhi, yaitu Yesus Kristus yang adalah jelmaan daripada Sang Sabda menjelma, ya, dan para nabi sebelumnya. Namun untuk meneguhkan dan untuk menegaskan. Dengan demikian, pengakuan akan keesaan Allah ini adalah merupakan ajaran pokok atau hukum yang terutama menurut Yesus Kristus, baik dalam Taurat dan para nabi atau ajaran Isa, ya, Sang Kristus itu sendiri. Seiring dengan ajaran yang Kristus mengenai keesaan ini, Alkitab secara menyeluruh sedang memberitakan fakta keesaan Allah itu. Kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ditandaskan demikian. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Juga dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Ditandaskan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada lagi yang lain.
Berarti kalau demikian Tuhan di sini adalah satu-satunya penguasa. Ya, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tujuannya itu apa? Supaya orang tahu bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Di sini katakan akulah Tuhan. Yang satu katakan akulah Allah. Mengapa demikian? Tuhan itu bukan Allah, ingat ya. Tuhan itu adalah menunjuk pada penguasa. Kalau dikatakan akulah Tuhan, berarti dia adalah sang penguasa. Akulah Allah berarti dia adalah sosok atau pribadi yang mempunyai kuasa. Nah, jadi di sini salah. Kadang orang berpikir bahwa Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Bukan. Tuhan adalah menunjuk jabatan atau kekuasaannya. Sedangkan Allah adalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi yang mempunyai kekuasaan dan yang mempunyai kesadaran akan aku, ya Allah yang sosoknya, dan sosok itulah yang mempunyai kekuasaan, yaitu Tuhan. Ya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya menyembah Allah yang mempunyai kekuasaan, ayah Allah yang mempunyai jabatan menguasai. Juga dikatakan, dan hanya kepada dialah engkau itu harus berbakti. Jadi harus sadar di sini, harus bisa membedakan antara Tuhan dan Allah. Allah itu bukan Tuhan, Tuhan itu bukan Allah. Tuhan adalah menunjuk pada kekuasaannya, sedangkan Allah itu menunjuk pada pribadinya atau teosnya itu. Juga dikatakan demikian, ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenai Yesus Kristus yang engkau telah utus itu. Jadi kalau demikian jelas bahwa memang Allah itu hanya satu. Di dalam Allah yang satu ada firman dan ada rohnya, yang dari kekal sampai kekal tinggal meninggali, tidak pernah terpisah satu sama lain. Di dalam menciptakan apa saja, Allah itu tidak bekerja sendirian, tetapi bekerja bersama roh dan firman-Nya. Juga dikatakan demikian. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang yang tidak bersunat, yang tidak benar juga karena iman. Jadi yang membetulkan manusia itu hanya satu Allah. Nah, kalau satu Allah itu ajarannya tentu tidak berubah-ubah. Ya dari dulu sampai sekarang yang satu. Kalau ada ajaran yang berubah-ubah dan saling bertentang, itu bukan dari Allah yang satu. Tapi itu adalah imajinasi atau pikiran-pikiran manusia lepas manusia. Allah satu, ajarannya satu, landasannya satu, tata hidupnya juga satu. Makanya dunia itu harmonis, tidak ada pertentangan satu sama lain. Juga dikatakan, ya, kita tahu tidak ada berhala dalam dunia ini, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sekarang yang menciptakan berhala itu siapa sih? Pak Paulus. Yang menciptakan berhala itu siapa? Siapa yang menciptakan berhala? Ya pikiran manusia. Ya kan? Yang menciptakan agama siapa? Ya manusia. Allah tidak pernah menciptakan agama. Allah itu sebagai wahyu paripurna, wahyu terakhir. Kalau
kalau demikian tidak ada yang lain setelah dia. Kalau ada yang lain, berarti itu adalah imajinasi dan pikiran-pikiran mereka saja. Oke? Karena itu kita harus tegas di sini. Juga dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa Allah itu? Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang padanya berasal segala sesuatu, yang untuk dia kita hidup. Ya kan? Berarti Allah itu dikatakan sebagai Bapa. Karena segala sesuatu itu dari dia. Sekarang saya tanya, seandainya Bapa itu tidak menciptakan segala sesuatu dan tidak menjadi sumber dari segala sesuatu, apakah Allah itu masih disebut Bapa? Ya? Saya tanya sekarang. Tadi dikatakan Allah itu dikatakan sebagai Bapa karena menjadi sumber dari segala sesuatu. Pertanyaan yang Roma paparkan adalah, kalau Allah itu tidak menciptakan, tidak mengadakan segala sesuatu, apakah dia dapat disebut Bapa? Coba ditanya, dijawab dulu. Bisa bulan? Bisa, manusia aja sebut Bapa loh. Gimana? Gak bisa dong. Allah itu masih tidak disebut Bapa kalau nggak diciptakan. Waduh, kalau teologi di auto itu kok pecah gini setelah pula. Allah itu tetap disebut sebagai Bapa. Seandainya dia tidak menciptakan atau tidak menjadi sumber segala sesuatu. Karena Allah kekal. Kalau demikian, Bapanya siapa? Bapanya Sang Firman. Ya, Bapanya Sang Firman. Kenapa? Karena Firman itu keluar atau dilahirkan dari Sang Bapa. Berarti kalau demikian, seandainya Bapa itu tidak menjadi sumber segala sesuatu, dia tetap sebagai Bapa, yaitu Bapanya Sang Firman. Oke? Karena Allah itu kekal, maka sebutan Bapa itu juga kekal. Ya, jelas ya? Dan sebagai sumber hidup atau prinsip hidup adalah Sang Roh Kudus. Oke? Jadi dengan demikian, pijaan kita tentang Tritunggal Maha Kudus ini seperti itu. Makanya gereja ortodok dimanapun berada, ajarannya tetap satu dan sama, dan suara hati nurani gereja itu ditanamkan di dalam hati sanubari kita. Itu namanya suara hati nurani gereja. Jadi di dalam gereja ortodok dimanapun saja, siapapun yang siapapun yang mengungkapkan, siapapun yang ngajak, jika ada ajaran yang menyimpan, hati nurani gereja itu tahu, itu sesat, itu bidat, dan itu tidak berkenan. Ya, makanya seorang imam itu harus punya knowledge of theology, harus mengajar supaya hati nurani gereja itu ditanamkan di dalam hati para umat, sehingga umat tidak mudah dikibuli atau dikadali oleh siapapun. Mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, yang dapat berbicara, yang dapat menasihati, yang dapat menuntun kita kepada kebenaran yang hakiki, yang sumbernya dari Allah. Juga dikatakan demikian, ya. Di dalam Galatia, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu.
mewakili semua. Makanya ketika Sang Sabda itu disalib, dan sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13 yang mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Pertanyaan Romo adalah, apakah Yesus salah? Apakah Yesus pernah melakukan kriminalitas? Apakah Yesus berdosa? Tidak. Tetapi disalibkannya Yesus ini adalah memenuhi apa yang dikatakan Allah itu sendiri, bahwa orang yang berdosa itu harus dihukum. Dengan disalibkannya Yesus, yang seharusnya manusia dihukum, digantikan oleh dirinya, sehingga dengan demikian tuntutan Taurat itu telah dipenuhi. Dengan dipenuhinya tuntutan Taurat, maka manusia telah ditebus, maka manusia telah dipulihkan, maka manusia telah didamaikan, maka manusia telah disebut sebagai anak-anak Allah. Karena pada waktu Yesus itu disalib, yang dikenakan adalah kemanusiaan totalitas, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Berarti yang ditebus adalah bukan kita sekarang ini, tetapi masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Dan itulah akhirnya timbulnya apa yang dinamakan dengan sakramen. Karena penebusan Kristus itu harus direalisasikan di dalam hidup orang percaya melalui baptisan, melalui perjamuan kudus, melalui sholat-sholat dan lain sebagainya di dalam gereja. Jadi sholatnya itu satu dan sama, Pak, ya, dengan para rasul. Tidak membuat sholat-sholat sendiri, atau tidak membuat ibadah-ibadahnya sendiri, tapi harus ibadahnya para rasul. Ya, kalau sekarang ada orang ibadah sendiri-sendiri, dicek, ini ibadahnya para rasul bukan. Kalau enggak, ya Pak Paulus ngomong mau pelok. Saya harus hanya ikut pada Kristus yang benar, yang diajarkan oleh gereja yang benar, yang bersumberkan dari para rasul. Itu harus menjadi standar kita di dalam berkristen. Ya, terus katakan di dalam Efesus, ya, di dalam Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan satu Bapa dari semua. Ya, semua apa? Semua manusia. Ya, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi Allah itu tidak tebang pilih. Semua itu menjadi ciptaan, dan semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itulah manusia bisa benar jikalau manusia tembus dan menyatukan dirinya dengan Sang Khalik yang benar, seperti yang diajarkan oleh para bapak gereja dan gereja awal, bukan gereja yang sekarang ini, ya, gereja awal. Juga katakan juga di dalam Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara. Siapa yang menjadi pengantara? Yesus Kristus. Ya, pengantara tidak siapa-siapa, tidak Bang Miun, Mak Miun, bukan, tapi Yesus Kristus. Ya, terus katakan, ya, Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, itu yang sebagai perantara. Juga dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 10, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, ya, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Wong setan juga percaya sama Tuhan itu sama. Ya, sama. Tapi mereka takut untuk mendekat. Karena apa? Karena ketidaksuciannya, karena kebobrokannya, karena gelapnya, karena dosanya. Jadi kalau demikian jelas bahwa yang percaya pada Allah yang esa bukan hanya manusia, setan pun juga percaya.
Ya, setan pun percaya. Itu juga dikatakan di dalam Yudas 25. Allah itu sah. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai sepanjang segala abad ini. Esa. Ya. Ayat-ayat di atas, kalau kita melihat dari ayat di atas tadi, dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama, yang kita kutip, yang kita jelaskan tadi, secara lugas tanpa keraguan bahwa iman Kristen itu adalah iman yang bersendikan keesaan Allah atau keesaan yang maha tinggi. Sebagaimana landasan imannya. Adalah suatu kekeliruan yang besar jikalau ada orang menganggap bahwa keesaan Allah itu dalam agama Kristen tidaklah berubah, ya, telah berubah menjadi penyembahan berhala, menyekutukan Allah atau beralih lebih dari satu. Ya, pengakuan akan keesaan Allah adalah landasan yang pokok dan haruslah merupakan hakikat yang terdalam dalam setiap agama dan pengakuan manusia akan Sang Pencipta. Mungkin dari sini ada yang tanya. Ada yang tanya? Kok gak jelas? Ada yang tanya Pak Paulus. Monggo. Karena saya tidak bergereja, karena belum dapat gereja yang benar. Pak Paulus merasa terketuk oleh firman kata-kata Romo tadi bahwa harus perjamuan bersekutu dengan Allah, sementara ini belum ada gereja. Bagaimana Romo? Kita punya gereja sekarang. Untuk sementara harus pergi ke Jimbaran. 1 bulan sekali nggak apa-apa. Nanti akan kita alihkan dan kita minta supaya nantinya secara proses itu supaya ada gereja di tempat ini. Tapi proses untuk sementara menuju ke sana kita harus berkumpul di Jimbaran. Itu syarat utama. Itulah yang dilakukan oleh gereja awal dulu sebelum mempunyai gereja menggunakan rumah Pak Paulus. Rumah-rumah itu dikatakan. Oke? Tanggung jawab yang sudah benar saya ya baru bergereja. Kalau Romo belum benar saya tidak mau juga di pasar. Jawaban Pak Romo. Nanti kan untuk transportasi akan diupayakan sama saudara Strafula ke sana, Pak. Ya. Nanti kalau sudah dibaptis itu pasti seorang episkop akan memikirkan, Pak. Itu kan kita beri roki, Pak, bukan keputusan saya. Kami mengajar, kami membaptis, nanti kami mengundang dari episkop untuk datang di mana Pak Paulus dibaptis. Di situ kita bicara, Pak. Kami kan hanya pengantara, kan? Ya kan? Jadi untuk sementara nanti Strafula yang akan berkoordinasi supaya bisa diajak ke sana. Nanti prosesnya pasti akan seperti itu. Oke? Jadi Romo, ada lagi kalau nggak ada, silakan kami. Silakan, sudah cukup ya. Ada lagi, monggo. Ya. Non saya Romo, berarti sampun Rumin. Ada yang mau tanya Romo? Monggo. Pak Seka, silakan. Romo saya mau tanya. Monggo. Saya Pak Putu. Pak Putu. Juga pengikut Kristus yang disebut orang Kristen yang punya iman atau percaya bahwa kita tujuannya adalah mencari keselamatan. Apakah cukup dengan percaya kita semua menjadi selamat dan berkeselamatan? Sudah, Pak? Sudah?
Di dalam Markus 16 ayat 16 coba disebutkan, dibaca. Matius 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16 maksudnya. Coba. Setelah pula dibaca. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau demikian hanya percaya, only believe without baptize not be saved. Ya. Jadi kalau demikian baptisan ini sebagai suatu bukti tentang kepercayaan dan iman kita. Jadi tidak cukup hanya percaya Pak Putu. Harus dibaptis sebagai sarana penyatu tunggalan kita dengan sang keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus sebagai titik pijak. Karena itu kalau hanya percaya tanpa baptisan, itu bukan orang Kristen. Pertama itu. Yang kedua, baptisan di dalam dunia Protestan, dunia Pentakosta itu berbeda dari kita. Kita tahu Tritunggal Maha Kudus itu adalah 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kalau demikian ditenggelamkannya orang di dalam baptisan itu bukan satu kali. Hamba Allah engkau dibaptis dalam nama Bapa, beleng, angkat lagi. Dalam nama Putra, beleng, angkat lagi. Dalam nama Roh Kudus, beleng, angkat lagi. Amin. Dalam rumusannya juga berbeda. Kalau dalam dunia Protestan dikatakan hamba Allah engkau ku baptis. Yang baptis siapa itu? Pendetanya kan? Ya kan? Kata ku. Berarti kalau demikian pertanyaan, apakah itu dapat disatukan dengan Kristus yang mati itu 2000 tahun yang lalu? Tidak kan? Karena manusia sendiri. Tetapi di dalam gereja kita formulasinya adalah hamba Allah engkau ku baptis. Engkau dibaptis berarti yang membaptis adalah Roh atau Allah melalui imannya. Sehingga dengan demikian, karena itu yang membaptis Allah melalui imannya, maka itu bisa terjadi menyatu dengan Kristus yang mati dan bangkit pada 2000 tahun yang lalu. Dari formulasinya aja beda, dari mekanismenya itu beda antara gereja Protestan dan gereja Ortodok. Oke Pak? Monggo, monggo. Pertanyaan berikut, Romo. Romo lanjut. Ya. Di dalam Markus 16 ayat 17 disebutkan tanda-tandanya akan menyertai orang-orang percaya dan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan mata tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah ini kita pernah mendoakan dua yang sakit, betul saya, banyak sembuh, tapi dia meninggal loh. Apakah itu karena kurang percaya? Begitu loh. Ayat berapa tadi Pak? Saya coba. Ayat berapa? Formula 16 atau 16 ya? Ayat berapa tadi? Bapak tadi tanya. Takut ya Pak? Markus pasal 16 ayat 17 Romo. Oke. Pak, sebutnya. Ya. Ditumpang tangan sesuai Siapa
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya melalui mengusir setan. Artinya, ini kan pemberitaan yang diberikan Yesus, yang diamanatkan Yesus kepada siapa? Kepada para rasul. Di dalam memberitakan Injil, para rasul itu tidak dijadikan bukan tidak mempunyai senjata, tetapi diberi otoritas melalui rohnya untuk dapat mengusir setan, untuk dapat menyembuhkan orang. Ini adalah senjata para rasul untuk menyatakan dirinya bahwa dia ini adalah utusan Allah. Bukan karena pribadinya sendiri, tetapi utusan Allah. Nah, ini terkait dengan apa yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 18 tadi. Perlu adanya pembuktian kamu percaya. Sebagaimana para rasul ini diutus oleh Kristus, itu juga diberikan kekuatan dengan menyembuhkan orang sakit, dengan mengusir setan dan lain sebagainya, sebagai bukti bahwa dia bekerja tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau ada orang telah ditumpangi tangan dan lain sebagainya, sakit dan mati, itu tidak ada kaitan dengan demikian. Tetapi masalahnya adalah hamba Allah itu ada rentetan dengan para rasul, tidak? Saya tanya sekarang, ada mata rantai enggak? Itu permasalahannya, ya. Jadi mati dan tidaknya itu harus punya sakramen imamat, Romo. lah ya. Kalau dia kan tidak ada kan di luar kita, ya itu harus ada mata rantai enggak? Itu masalahnya. Jadi imam di dalam gereja ortodoks ini harus ada sanad rasuliah, mata rantai yang akhirnya bisa diurut. Seperti Romo ini ditabis oleh gereja ortodoks, mata rantainya adalah Rasul Andreas. Ada mata rantainya, jadi tidak sembarangan. Makanya kalau Romo mengajarkan sesuatu yang salah, bisa dicopot jubah. Ya, makanya seorang imam itu harus learning man dan tahu mengenai mata rantai itu. Jadi ukuran suci dan tidaknya bukan pada penyembuhan, tetapi pada kesucian, kemurnian, dan kebersihan daripada kalbu dan batin kita. Oke? Jelas? Iya, jadi bagaimana bisa, mekanismenya bagaimana, Romo? Bahwa sampai kalau ada mata rantai, lalu ada kesembuhan, apa itu mekanismenya? Apakah dengan minyak urapan, sakramen imamat, bagaimana, Romo? Minyak urapan itu adalah itu bentuk sakramen, memang ada minyak urapan, tapi itu menggunakan minyak miron, tidak minyak-minyakan, dan itu setiap tahun itu dikonsekrasi, disucikan oleh para episkop di Yerusalem atau di pusat-pusat gereja. Tidak bisa dibuat oleh seorang perorangan. Itu dibuat oleh para patriark, baik di Konstantinopel, baik di Moskow, baik di Yerusalem. Itu tidak boleh dibikin oleh orang per orang. Itu ada mata rantai dengan para rasul yang ada di pusat-pusat gereja yang berhierarki itu. Oke? Jelas? Ada lagi? Ya, saya bertanya masalah baptisan. Baptisan itu sebenarnya di mana tempatnya dibaptis untuk Pak Paulus tanya, untuk baptisan sebenarnya tempatnya di mana? Mungkin Romo bisa jelaskan tahap-tahapannya, menyucikan airnya dulu. Ya, nanti menuju pada tempatnya disucikan dulu, Pak. Tempatnya disucikan, nanti tempatnya di air yang mengalir. Ya, air yang mengalir atau di bak yang sudah disediakan nanti.
Dan Romo akan datang di sana dengan episkop untuk menyucikan air itu dengan menggunakan minyak suci dari gereja. Oke? Di sana nanti ada sakramen penyucian air, pengusiran setan dan lain sebagainya, Pak. Sebelum kita dibaptis. Apa Paulus nggak mau dibap, maunya di mana, Pak? Maunya di mana? Di tempat situ, monggo. Nanti maunya di tempat yang pertama sekali digunakan itu di mana itu? Di dekat sungai situ nggak apa-apa Pak Paulus nanti, nggak ada masalah bagi kita. Di laut atau di sungai bisa ya? Boleh. Mana yang enak nanti boleh. Nanti yang penting bisopnya diundang. Yang penting aman sungainya. Gak mau dibaptis juga karena bekas temannya banyak, nanti kotor akhirnya Romo. Ya, betul. Cari yang bersih lah. Nanti, oke? Cari yang bersih. Pak Paulus tahu tempatnya kok, yang bersih di mana nanti. Halo? Jadi Romo, untuk malam ini mungkin cukup dulu ya, ibu-ibu dan Cukup. anak-anak sudah kemalaman. Cukup Pak Paulus? Semua cukup? Apa itu? Gak dengar, setelah bulan? Gak dengar? Ya, setelah ini foto bersama dengan Romo tetap on di kamera, kemudian mohon doa Bapak kami bersama dan dengan Romo terakhir ya. Oke. Ya. Supaya suaranya dikeraskan, Romo dengar. Ayo. Oh, jadi sekarang kita mau foto bersama dengan Romo di kamera on. Ya.